Hai sahabat IFG, perkenalkan, aku RC, singkatan dari Risk and Compliance. Aku itu maskotnya manajemen risiko dan kepatuhan. Bersama RC, kita nonton yuk serial Bersahabat. Berbagi kisah manajemen risiko dan kepatuhan yang perlu diingat episode SMAP. Kosong kali nih kantor. Pada kemana orang-orang? Jangan-jangan Mbak Anjeli? Jangan-jangan? Tunggu dulu. Kalau kita curiga terhadap suatu pemberian, kita harus lihat ini tuh masuknya penyuapan apa gratifikasi. Emang beda yo? Jelas, kalau gratifikasi itu berhubungan sama jabatan, bersifat inventif atau tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan. Tapi gratifikasi ada dua jenis. Pertama, penerimaan gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak wajib dilaporkan. Kedua, penerimaan gratifikasi yang dilarang dan wajib dilaporkan. Contohnya apa sih tuh? Contoh yang diperbolehkan dan tidak wajib dilaporkan itu misalnya karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, atau kelahiran. Kalau contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan misalnya pemberian yang memiliki benturan kepentingan. Nah, iku kok penjelasan yang aku maksud benturan kepentingan tuh. Wah, aku nemu contoh yang lebih banyak di pedoman pengendalian gratifikasi milik BPU ini. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, baca di Bahana Connect ya. Bapak kenapa tiba-tiba ada di sana? Cuma mau cerita, kemarin tuh saya teh dikasih hadiah sama vendor, padahal proyek udah selesai. Hati-hati lah Pak, itu kan termasuk sifat gratifikasi dan bisa aja ada benturan kepentingan. Kenapa gitu? Takutnya di proyek-proyek yang akan datang, Bapak merasa punya kewajiban untuk pakai itu vendor karena udah dikasih hadiah. Masa udah dikasih hadiah, ndak dimenangkan apalagi Bapak punya kewenangan untuk bisa memilih itu vendor. Nah itu, bisa dilaporin tuh ke UPG atau KPK. Tapi lebih mending lewat UPG dulu, biar UPG yang melanjutkan laporan ke KPK. Sabanta, aku cek pedomannya dulu. Kalau merasa menerima gratifikasi yang dilarang atau menolak gratifikasi, langsung saya lapor UPG atau KPK. Tapi lebih mending lewat UPG dulu, biar UPG yang melanjutkan laporan ke KPK. Iya kan Pak? Lah, bapaknya hilang. Ya udah, kita lanjut. Formulir laporannya bisa dilihat di pedoman gratifikasi. Waktu melaporkan gratifikasi perlu menjelaskan poin-poin Niko. Identitas pelapor, informasi pemberi gratifikasi, jabatan pemberi gratifikasi, tempat sama waktu menerima gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi, kronologis peristiwa, sama bukti-bukti. Kalau misalnya ikut penyuapan gimana? Kalau penyuapan itu sifatnya transaksional dan biasanya dilakukan secara tertutup. Kalau misalnya ada penyuapan jangan kita diamkan saja, harus dilaporkan. Ayo lapor melalui whistleblowing system, portal untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi penyuapan dengan cara email ke pengaduan@ifg.id atau masukkan ke Dropbox di kantor pusat perusahaan atau juga dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bana Pembina Usaha Indonesia. Jangan lupa, lampirkan pelanggaran yang dilaporkan, pihak yang terlibat, waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, bagaimana kejadiannya, sama bukti-bukti pelanggaran. Aku udah kirim email laporan. Sekarang biar semuanya tetap sesuai rencana, kita simpen amplop ini di pantry. Boleh ya, biar nanti petugas yang periksa.
Nah, pengendalian gratifikasi dan penyuapan itu termasuk dalam sistem manajemen anti penyuapan yang diterapkan di BPUI. Semangat penerapan SMAP juga tertuang dalam kebijakan anti penyuapan yaitu POWER. Kita berhasil menumpas kejahatan hari ini. Itu paket obat buat Mbak Ajeli. Macam mana nasib kita? Jahat kali kita udah nuduh Mbak Angeli terima penyuapan. Ada yang lihat paket untuk saya enggak? Ingat, dalam penerapan SMAP perlu didukung dengan 3M. Pertama, melaporkan. Kedua, mengerti. Dan ketiga, mematuhi.